Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Mantap. Yes. Mantap, luar biasa ya. Kita semua juga luar biasa yang ada di sini. Nah, kita sekarang mau mulai ibadah kita. Siapa yang semangat di sini mau ibadah? Lambaikan tangannya. Saya. Iya. Mantap. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya ikutin Kak Naomi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan sepanjang seminggu ini. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bersukacita, semangat dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Yes, semua regangkan badan dulu biar pada nggak kaku. Semua harusnya udah pada mandi nih ya, udah pada sarapan. Kita regangkan badan. Nah, kita mau mengingat kasih dan kebaikan Tuhan ya Kak Mary. Tuhan udah sangat baik sama kita selama kita hidup selama 1 minggu ini khususnya juga. Dan hari ini kita mau sama-sama mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dengan cara apa? Bernyanyi, memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Gak ada yang duduk. Kita mau semangat memuji Tuhan. Oke, kita mau nyanyikan pujian kita yang pertama, Big or Small. Bekerja dan berkarya bagi
Kayaknya pas banget nih Kak Mary buat firman Tuhan kita soalnya nih yang bakal kita dengar. Penasaran? Penasaran kakak, penasaran. Yuk, kita mau lanjut dulu pujian kita yang selanjutnya. Apa tuh kak? Gajah, badannya Besar. besar apa kecil? Besar. Yakin? Yakin kakak, yang kecil Oke. bukan badannya. Iya betul, kita mau nyanyikan aja deh biar kita tahu nih besar apa kecil. Oke. Ya nggak? Oke, yuk kita nyanyikan pujian kita. Gajah badannya besar. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada Katakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Masalahku jadi kecil. Masalahku jadi kecil. Hore. Kalau Tuhan menyertai kita, gak ada yang mustahil buat Kita. Iya betul, karena Tuhan selalu menyertai Kita. apapun yang kita sulitkan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menolong menyertai kita. Amin. 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 Lagu kita yang terakhir sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersukacita. Amin. Amin. Yuk kita mau nyanyikan pujian kita, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi Dia mengasihi aku.
Yesus sumber kehidupanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita semua siap-siap, buka telinganya lebar-lebar, rambutnya dikebelakangin dulu yang panjang-panjang tuh. Kita mau duduk manis, mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Jangan ada yang kelewatan ya adik-adik, karena nanti gak berguna kalau nggak didengerin ya. Betul. Yuk kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk manis, lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Naomi berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang ada di surga, terima kasih terima kasih untuk puji-pujian untuk puji-pujian dan sukacita dan sukacita yang sudah kami naikkan yang sudah kami naikkan buat Tuhan. buat Tuhan. Hari ini Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan siapkan Tuhan siapkan hati kami supaya kami bisa memahami firman Tuhan firman Tuhan dengan baik. dengan baik. Kami mau menjadi anak-anak yang manis anak-anak yang manis dan dengar-dengaran. dan dengar-dengaran. Kami serahkan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Bye-bye. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi. Dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita mau dengar cerita, suatu cerita yang menarik yang ada di Alkitab. Di bulan yang baru ini, kita mau dengar cerita soal Gideon. Siapa Gideon ya? Jadi, siapa yang ingat dulu yang memimpin bangsa Israel melewati banyak suka dan duka? Yang depannya Y. Yosua, bener. Jadi kemarin
cerita kita berakhir pas Yosua say goodbye kan. Dia udah nggak bisa, atau dia sudah udah nggak mimpin bangsa Israel lagi. Nah, kalau adik-adik ingat dari beberapa minggu lalu, Tuhan itu punya satu janji sama bangsa Israel. Ayo ingat gak? Janjinya kalau Tuhan akan selalu menyertai bangsa tersebut. Tapi dengan satu syarat, kalau bangsa Israel nurut. Kalau bangsa Israel nurut, maka Tuhan akan dengan setia menyertai bangsa tersebut. Tapi pada nyatanya, bangsa Israel lupa. Setelah Yosua udah gak ada, mereka lupa. Kita gak mau nyembah Tuhan lagi, kita mau nyembah Tuhan yang lain aja. Jahat ya, bandel ya. Ayo, adik-adik gak boleh lupa. Kalau udah punya janji sama orang harus ditepati. Apalagi janji sama Tuhan. Nah, bangsa Israel ini lupa. Mereka dengan sengaja menyembah berhala-berhala, patung-patung yang gak hidup, yang bukan Tuhan. Tuhan marah dong. Nah, Tuhan tidak memberkati bangsa Israel mulai detik itu. Terus kalau Tuhan gak berkati bangsa Israel, mereka gimana? Jelas mereka susah. Mereka dijajah oleh bangsa lain yang namanya Midian. Jadi bangsa Midian sama bangsa Israel itu kayak Tom and Jerry. Mereka musuhan, gak pernah akur. Nah, di saat-saat sulit seperti itu, Tuhan mengirimkan salah satu nabinya. Gunanya adalah untuk mengingatkan, Israel, kamu udah bandel ya. Kamu gak beribadah lagi, kamu gak berdoa lagi, kamu gak memuji Tuhan lagi. Ayo tadi yang memuji Tuhan malas-malesan, tidak boleh, nanti Tuhan marah loh. Nah, setelah diingatkan, bangsa Israel pun tersadar dan mereka minta ampun. Harus dimarahin dulu ya baru minta ampun ya. Memang bangsa Israel. Nah, di suatu tempat yang lain ada satu anak muda. Tadi yang Koko bilang dari awal, namanya siapa? Gideon. Gideon ini dibilang keren, biasa aja. Dibilang kuat, ya biasa aja. Tapi di suatu kesempatan ketika dia lagi di bawah pohon, Gideon dikunjungi oleh seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan tersebut menyapa Gideon. Halo, hai Gideon, kamu yang kuat dan gagah berani. Gideon pun kayak, kuat? Gagah berani? Kayak enggak, bukan saya, salah orang kali. Malaikat Tuhan itu pun bilang, kamu akan jadi orang yang membebaskan bangsaku, bangsa Israel, dari tangan orang Midian. Terus Gideon makin bingung, kok bisa? Aku? Kenapa aku? Di situ malaikat Tuhan menyampaikan kalau Gideon hanya harus percaya. Seperti yang tadi, Gideon harus mengingatkan bangsa Israel kalau Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel selama bangsa Israel itu nurut sama Tuhan. Gideon pun bingung. Dalam kebingungannya, dia memutuskan untuk tetap percaya. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Karena dia ketemu malaikat, dia segera mengambil persembahan. Kalau dulu persembahannya itu roti, daging, dan kuah, dan banyak deh barang-barang yang emang dikhususkan untuk dipersembahkan. Ketika semuanya sudah ada, Gideon pun taruh persembahan tadi tuh, dia taruh di bawah batu. Disusun roti dan daging, terus kuahnya ditaruh di atasnya. Nah, hebatnya adalah malaikat ini mengeluarkan tongkat. Kan oleh Gideon nggak tahu ini malaikat apa bukan ya. Ketika tongkat itu dikeluarkan terus dideketin, ditusuk ke rotinya, maka dari situ api pun menyala. Kan nggak mungkin kalau nggak ada itu percikan itu, apinya nggak nyala dong. Tapi apinya menyala dengan hebatnya. Dari situ Gideon yakin kalau oh iya ini malaikat Tuhan. Aku akan menerima panggilan ini untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkraman bangsa Midian. Nah dari situ dia mulai dengar-dengaran. Misi pertama yang harus dilakukan Gideon adalah ketika malam tiba, Gideon harus menghancurkan semua berhala-berhala yang dibuat sama kakek-kakeknya, sama siapa lagi? Keluarganya, tantenya, ataupun bangsa Israel yang lainnya. Nah hebatnya adalah Gideon pun nurut. Ingat, Gideon pun nurut. Jadi pada saat malam tiba, Gideon langsung dihancurin semua berhala-berhalanya, semua tuhan-tuhan palsu, semua yang gak baik yang disembah sama Israel. Dari situ, kemenangan atas kemenangan dinikmati oleh bangsa Israel. Jadi adik-adik berkaca dan belajar dari apa yang Gideon lakukan, kita gak boleh lupa. Yang pertama, Tuhan selalu menyertai kita selama kita ingat Tuhan,
kita nurut sama Tuhan, Tuhan pasti nggak akan melupakan kita. Yang kedua, yang sering diceritain, kita harus nurut. Ingat, anak nakal itu nggak disayang sama Tuhan. Anak nurut yang disayang sama Tuhan. Jadi, jangan lupa ya. Oke deh, kalau begitu sampai ketemu di minggu yang akan datang. Kalian keren. Dadah. Halo adik-adik. Halo, hai Nah, kakak, hai adik-adik. sekarang halo, kita mau sesi challenge. Yeay. Siapa nih yang udah rajin ngirimin video-video yang ngafalin ayat Alkitab, yang ngafalin super kebenaran? Wih, mantap, hebat semuanya. Tetap semangat yang ngafalin ya. Nah, hari ini kita mau kasih challenge yang pertama, yaitu ayat hafalan. Dari mana tuh Kak Abraham? Dari Hakim-Hakim 6 ayat 16. Betul sekali. Isinya adalah Akulah yang menyertai engkau. Sekali lagi ya, dari awal ikutin Kak Naomi dan Kak Abraham. 1, 2, 3. Hakim 6 ayat 16. Akulah yang menyertai engkau. Gampang banget kan? Gampang dong, Kak. Pendek banget, harusnya semua bisa hafal. Oke, challenge yang kedua seperti biasa, adik-adik semua, jangan lupa mendokumentasikan, merekam kegiatan adik-adik selama mengikuti ibadah. Nah, yang ngafalin ayat hafalan boleh tuh direkam, dikirim ke Kak Mary, Kak Naomi, Kak Bastian juga boleh. Nah, supaya kita tahu nih adik-adik gimana sih antusiasnya ngikutin ibadah ya Kak Aam ya, gimana Ya, adik-adik Kak. bisa pintar menghafalkan ayat hafalan atau super kebenaran. Oke, semuanya pintar dan semuanya pasti diberkati Tuhan. Oke, itu aja challenge yang bisa kita berikan. Sampai berjumpa lagi. Dadah, Bye-bye. bye-bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggunya. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tolong supaya kami bisa selalu mengingat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.